Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya kepingin memulai pembahasan firman ini dengan mengajak saudara berdiri bersama-sama seperti zaman bahula, zaman Jepang kita pernah melakukan hal ini. Kita membaca ayat yang pertama, kita bangkit berdiri sebagai wujud kita menghargai firman Tuhan. Buat Anda-Anda yang sedang menguap supaya saudara tidak ngantuk, oke? Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-18. Saya kepingin ajak saudara membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang ada di layar kita. Oke, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kalau sudah bisa lihat ayatnya boleh katakan yes. Kalau saudara tidak bisa lihat ayatnya tetap katakan yes. Karena saya akan minggir Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. Mari. 2, 3. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup apa? Oke, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan buat diri Anda masing-masing, saudara-saudara. Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia itu hidup sendirian. Ini yang Tuhan katakan, nggak baik manusia hidup sendirian. Dan aku akan membuat teman, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara ketahui kenapa kita membahas soal no isolation? Kita membahas soal tema no isolation. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang setuju katakan yes? Kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial dan ini ayatnya. Tuhan berkata, gak baik manusia itu hidup sendirian. Dalam bahasa Inggrisnya itu istilahnya gini, it's not good to be a loner, Bapak Ibu Saudara. Enggak bagus untuk orang yang hidup sendirian. Sejak awal manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan sendirian. Bahasa Inggrisnya berkata, humans are social beings. Manusia itu adalah makhluk sosial dan pernahkah saudara ketahui, punya teman itu sesuatu yang sangat vital banget dalam kehidupan kita. Memiliki teman itu ternyata bukan hanya hal yang agamawi. Tapi punya teman, punya kawan dalam kehidupan, itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama pentingnya seperti Anda makan. Ini bukan hanya idealismenya agama, tapi ini adalah kebutuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita butuh kawan? Kita butuh kawan untuk mengekspresikan perasaan kita. Ketika saudara merasa sukacita, senang, saudara perlu kawan untuk berbagi rasa senang saudara, betul nggak? Ketika saudara merasa susah, saudara perlu kawan untuk berbagi tentang perasaan susah saudara. Ketika saudara stres, Anda perlu kawan untuk berbagi cerita tentang stres saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu sebagian orang mungkin berkata, Esra, aku nggak merasa aku perlu teman. Aku kadang itu justru aku nih orang yang kesulitan untuk sharing sama orang. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara perhatikan kalau saudara ketemu sama orang yang kalau diajak ngomong tuh sukar, diajak mikir itu sukar, kalau diajak ngomong tuh kaku sekali. Seringkali saudara bisa ngerti bahwa orang ini bahasa Jepangnya berkata Cooper. Bukan Mini Cooper, tapi kurang pergaulan. Saudara nangkap apa yang saya bicarakan? Karena dia tidak bergaul dengan orang, dia ini jadi orang nyentrik. Karena apa? Karena gak bergaul dengan orang, isolated. Terisolasi. Dia nggak bergaul dengan orang, nggak ketemu dengan orang, jadinya orangnya kaku, orangnya nyentrik. Dan Bapak Ibu Saudara, seorang pemikir dia berkata bahwa gini, kalau ada orang yang hidup selalu sendirian, dia akan cenderung cepat jadi orang yang ngalamin penyakit jiwa. Karena apa? Dia hidup sendirian. Nah saudara perhatikan ayat ini, sejak awal, kenapa saya buka pembahasan ini dengan ayat ini? Karena sejak awal ternyata saudara dan saya, kita didesain untuk tidak hidup sendirian. Yang setuju katakan yes. Kita didesain untuk tidak hidup dalam isolation. Oleh karena itu kita perlu punya kawan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya bicara soal pernikahan, tapi ini bicara soal bahwa Anda dan saya adalah makhluk sosial yang perlu kawan. Semua kita perlu kawan. Sekali lagi, orang kalau nggak punya kawan, dia pasti nyentrik. Dia kalau ada orang yang nggak biasa bergaul, dia pasti kaku orangnya.
Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dan pernahkah saudara ketahui orang yang nggak punya kawan, dia akan cenderung lebih cepat kena sakit penyakit dan cepat stres. Nah Bapak Ibu saudara, bahkan kalau saudara lihat Mark Zuckerberg, dia adalah orang yang menginventkan Facebook. Ketika dia menciptakan Facebook itu, saya nggak tahu benar apa salah, anggap saya salah Bapak Ibu saudara. Cuman biasanya orang-orang yang komputer geeks itu, mereka tuh lebih suka sendirian Bapak Ibu saudara, benar gak sih? Orang yang suka sendirian sekalipun, dan ketika Mark Zuckerberg dia menciptakan Facebook, itu adalah untuk menolong orang yang males ketemu sama orang, tapi kepingin bersosialisasi. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara? Orang yang malas ketemu sama orang tapi kepingin ketemu orang. Bingung kan Bapak Ibu saudara? Nah dia mencetuskan ide yang namanya Facebook. Dan ini yang merubah kehidupan banyak manusia. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin ajak saudara renungkan. Pertanyaannya yang akan kita bahas, gimana, perhatikan. Kalau memang dalam kehidupan ini ada momen-momen yang mungkin entah berat, atau momen saudara lagi susah, sampai saudara benar-benar tidak punya kawan. Dapatkah Tuhan memenuhi kebutuhan kita di area tersebut? Kalau saudara punya pergumulan, saudara gak bisa cerita sama istri, saudara gak bisa cerita sama suami, saudara gak bisa ngobrol sama orang, lalu kemudian atau momen karena, saya gak tahu, karena apa, satu dan lain hal, saudara perlu kawan. Dapatkah Tuhan memenuhi kebutuhan manusia di area ini? Dan yang menarik Bapak Ibu saudara yang sekalian yang dikasih Tuhan, menarik sekali, izinkan saya berkata, Tuhan dapat memenuhi kebutuhan saudara karena ini. Dia bukan hanya Tuhan yang hidup, tapi dia ingin disebut sebagai teman, sahabat saudara. Tuhan itu ada untuk jadi sahabat kita. Yang setuju katakan yes. Bahkan dikatakan, Anda mungkin berkata, Esra, ya kalau Tuhan itu mungkin mau jadi sahabat buat orang yang baik-baik, yang suci. Tapi kalau orang kayak aku, banyak dosanya, Tuhan gak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat sekali ada begitu banyak lagu yang mengatakan kata-kata seperti ini. Dan Yesus dikatakan dalam perjanjian baru. Jesus, He is a friend of sinners. Dia adalah sahabatnya siapa? Orang berdosa. Dulu tuh waktu saya sekolah Alkitab, saya punya kawan. Lagunya bunyinya begini, Jesus, friends of sinners. Jesus, Jesus, friends of mine. Waktu kita nyanyi, teman saya itu orang yang paling konyol yang pernah saya temui di dunia ini. Ketika dia nyanyi, Jesus, friends of sinners, dia nunjuk ke teman sebelahnya gitu saudara. Tapi dia lupa kata-katanya berikutnya adalah, Jesus, friends of mine. Yesus adalah sahabatku. Nah Bapak Ibu saudara, bicara soal sahabat. Kenapa Yesus itu mau jadi sahabat kita, dan Tuhan itu bisa jadi sahabat kita? Karena ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa ini, tidak baik manusia itu apa Bapak Ibu saudara? Sendirian. Gak baik manusia itu sendirian. Nah Bapak Ibu saudara, kalau saudara punya kawan, sekarang kalau kita sudah ngomong ya, Tuhan tuh mau jadi kawan kita. Yang setuju katakan yes. Tuhan tuh mau jadi sahabat saudara, yang setuju katakan yes. Nah Bapak Ibu saudara, saya mau tanya sama saudara, pernah gak janjian sama kawan saudara? Suatu ketika bulan Agustus kemarin, ada seorang kawan yang dia dapat undangan dari kawannya untuk datang ke Istana Negara. Untuk apa? Upacara 17-an kemerdekaan RI. Wah Bapak Ibu saudara, teman ini wah so happy. Dia foto undangannya, dia masukkan di Facebook, di Instagramnya, nih gue diundang nih ke Istana Merdeka. Untuk apa? Upacara bendera, bangga banget. Nah ketika dia dapat undangan seperti itu, karena teman ini dianggap spesial, dan acara ini spesial, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia taruh itu di jadwalnya, dia kosongkan kalendernya, dia pastikan di hari itu tidak ada jadwal lain yang mengganggu dia selain acara yang penting ini. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dan itu yang dia lakukan. Dia pergi ke Istana Negara, dia pakai jas, dia pakai dasi, dia rapi-rapi. Saya nggak tahu kalau misalnya ke Istana Negara gitu, bisa nggak pakai, pakai jeans yang sobek-sobek. Mr. Jokowi, what's up bro? Mungkin susah Bapak Ibu saudara ya. Tapi kemudian dia datang ke sana, dia foto, jepret, wah dia post dan lain sebagainya. Karena itu sesuatu yang dia anggap penting. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita punya janjian dengan kawan kita, apalagi kalau kita anggap hal itu penting, kita akan mengosongkan jadwal kita demi kawan kita yang satu ini. Yang setuju katakan yes? Nah pertanyaan saya adalah begini Bapak Ibu saudara. Kalau saudara lihat, kita akan meninggalkan banyak hal
supaya kita bisa memenuhi acara tersebut. Nah, pertanyaannya adalah gini, kalau Yesus, kalau Tuhan, dia mau jadi sahabat buat sama saudara. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana kita mengosongkan jadwal kita untuk selalu bisa ketemuan sama Tuhan? Bagaimana, apakah saudara adalah orang yang mengosongkan jadwal saudara di waktu-waktu tertentu, oke, untuk saudara bisa ketemu dengan sahabat saudara ini yang adalah Tuhan? Bagaimana? Nah, di bagian pertama dari no isolation ini, kita ingin mengajak kita semua melihat pentingnya membuat janjian dengan Tuhan setiap hari. Lewat apa? Lewat doa, lewat baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, it's something that is very important. Karena dia sahabat saudara, dia kepingin ngobrol sama saudara. Dia kepingin ngobrol sama saudara. Nah, Yesus sendiri waktu dia ada di dunia, ini yang dia lakukan. Ini yang dia lakukan. Markus 1 ayat yang ke-35. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Markus 1 ayat yang ke-35. Mari, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ngapain Bapak Ibu Saudara? Berdoa di sana. Ini yang Yesus lakukan. Saudara tahu Yesus adalah selain dia manusia, dia juga adalah anak Allah. Tapi ini yang dia lakukan. Pagi-pagi benar, dia bangun pergi keluar, dia pergi ke tempat yang suci dan ngapain Bapak Ibu Saudara? Dia berdoa di sana. Lukas 5 ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat 16. Ini habis dia bikin KKR besar-besaran, dia habis bikin wah heboh, kota rame. Nih, baca bersama dengan saya. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di tengah-tengah kesibukan Tuhan Yesus, habis dia selesai KKR, semua orang lagi mau foto dia, minta tanda tangan di bukunya dia. Bapak Ibu Saudara, lagi rame. Tuhan Yesus menata kehidupannya untuk ini. Pergi ke tempat yang sunyi untuk ngapain? Berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang saudara mungkin berkata, Esra hari gini bahas soal berdoa di tempat yang sunyi, please deh. Tahu gak sih, kita nih hidup di kota yang sangat sibuk, kota Surabaya. Jakarta sibuk banget. Kita nih hidup di kota yang sibuk. Mana bisa? Ya kalau di zaman itu, saudara betul. Di zaman sekarang justru kita bersyukur. Kita tuh punya mobil yang sebagian besar adalah otomatis sekarang. Kalau Anda naik sepeda motor, sebagian besar motor sudah matic Bapak Ibu Saudara. Di zaman Tuhan Yesus tidak ada kendaraan, tapi orang berjalan kaki, jalanannya juga tidak diaspal semua, berbatu. Sebagian dari mereka naik binatang, kadang juga bau, Bapak Ibu Saudara, karena binatang itu harus buang kotoran, Bapak Ibu Saudara, Tuhan. Dan mereka juga punya kesibukannya, tapi Tuhan Yesus, dia mengerti untuk mengambil prioritas. Dia mengerti untuk mengosongkan jadwal, dia mengerti untuk membuat list untuk bersama dengan sahabatnya, Bapa yang di sorga. Nah saudara, jangan sampai kesibukan kita, perhatikan saya, jangan sampai kesibukan kita itu membuat kita terisolasi dari Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita membuat kita tuh nggak bisa dekat sama Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan kita membuat Anda jadi a loner, jadi orang yang sendirian. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Justru bersyukur di zaman sekarang, mobil-mobil ada AC-nya. Di mobil ada playernya. Saudara nge-play CD, lagu worship, saudara bisa mainkan MP3 saudara, yang dimana di situ menolong Anda semua untuk bisa menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tapi pertanyaannya apakah kita membuat list yang kita kosongkan untuk kita berjumpa dengan sahabat kita. Seperti tadi saya ceritakan di awal, ada seorang kawan yang diundang ke Istana Merdeka, dia kosongkan jadwalnya. Untuk apa? Untuk pergi ke acara tersebut. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, ada sebuah artikel yang mengatakan gini, business superstars adalah a list maker. Seorang yang superstar dalam bisnis, dia adalah orang yang jago membuat list dalam kehidupannya dan melakukannya. Pembuat to-do list, ini sangat berhubungan dengan produktivitas bagi bisnis dan para orang-orang yang hebat. Saudara, ada seorang pendiri Boston Bears, dia berkata, namanya Jim Koch. Dia setiap hari dia membuat to-do list dan dia menepati to-do list yang dia buat. To-do list yang dia buat. Barbara Corcoran, pendiri dari Barbara Corcoran Inc. dan Shark Tank Investment. Melihat perusahaan-perusahaan yang dipegang setiap minggu,
Dia membuat to-do list untuk mengurusi setiap perusahaan yang dia pegang. Dan termasuk pembuat jadwal yang hebat untuk jadwal pribadinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pola Tuhan yang Yesus contohkan kepada kita, dia menunjukkan pentingnya berdoa. Di tengah-tengah keramaian, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk ngapain? Berdoa. Karena dia perlu ngobrol dengan sahabatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda bisa pergunakan prinsip ini. Seorang pemimpin yang baik, tahu apa saja hal yang harus dia tanggapi, dan apa saja yang harus dia singkirkan. Sekali lagi saya ulang. Seorang pemimpin yang baik, dia adalah orang yang tahu apa yang harus dia tanggapi. Katakan bersama-sama, apa yang harus apa Bapak Ibu Saudara? Dia apaan? Ditanggapi dan apa yang harus disingkirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda bisa mempelajari gini. Gangguan apa yang perlu saudara tanggapi? Gangguan apa yang perlu saudara singkirkan? Lagi, jadwal apa yang harus Anda tanggapi? Jadwal apa yang perlu Anda singkirkan? Seorang pemimpin yang baik tahu pikiran apa yang harus ditanggapi dan pikiran apa yang harus dibuang. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, ada seorang yang pernah hidup yang sangat luar biasa di dunia ini namanya Daniel. Daniel adalah orang yang sangat muda, tapi dia berprestasi dalam dunia politik sangat luar biasa. Dia adalah orang kedua setelah raja. Jadi setelah raja negara itu, dia adalah orang yang kedua. Masih muda banget, dan orang seperti itu pasti sibuk Bapak Ibu Saudara. Dari peresmian ini ke meeting itu, wah dia pasti lompat sana lompat sini. Pergi kemana-mana selalu dikawal, karena apa? Jadwalnya dia sangat padat. Tapi saudara tahu nggak? Ini yang terjadi dengan kehidupan Daniel. Suatu ketika rajanya itu bikin sebuah peraturan, karena rajanya ditipu sama pengikut orang dekat lainnya. Rajanya itu dia bikin peraturan gini. Gak ada yang boleh berdoa kepada Allah lain selain menyembah kepada dia. Dia mau jadi dewa sekarang Bapak Ibu Saudara. Anda tahu orang kadang bisa jadi gila kekuasaan, termasuk ini raja. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika peraturan itu keluar, saudara perhatikan saya, Daniel adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Buat Daniel dengar peraturan ini, perhatikan saya baik-baik, ini berarti dia antara gini, harus main cantik atau tetap berpegang sama iman. Saudara tahu momen itu? Ya kalau sudah tahu peraturannya nggak boleh kayak gitu, sudah jangan dilanggar lah. Ya kita pura-pura aja lah nyembah raja. Kalau enggak kamu kehilangan jobmu. Kalau enggak kamu kehilangan proyekmu. Kalau enggak kamu kehilangan posisimu. Kamu enggak mikir. Tapi saudara tahu apa yang Daniel lakukan? Kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saudara perhatikan ini baik-baik. Ini perintah dan ini kondisi buat Daniel. Oke, Daniel seorang tangan kanan raja, tapi dia punya prioritas. Oke, Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan saudara, baca berikutnya bersama-sama dengan saya. 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang, ya lebih keras lagi, seperti yang. Jadi saudara bisa bayangkan kondisi ini buat Daniel. Kecepit. Lu kalau berdoa di sana seperti biasanya, kamu kehilangan job. Kamu kehilangan proyek. Kamu kehilangan kehidupanmu. Tapi saudara tahu, dia punya sahabat. Sahabat itu menanti dia. Dan ini yang dia lakukan. Dia tetap pergi ke sana untuk berdoa 3 kali sehari seperti yang biasanya dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang sibuk kayak Daniel masih bisa berpikir tentang ini. Doa ketemu sama Bapak yang di sorga. Karena ini dia tahu bahwa gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Saya tahu Bapak Ibu, sebagian Anda dalam hidup ini, Anda tahu, Anda sadar bahwa Anda gak bisa sendirian. Pernahkah saudara ketahui dalam prinsip kepemimpinan dikatakan, the higher you get, the lonelier you get. Posisi Anda itu makin tinggi, Anda akan makin sendirian. Anda gak makin bisa sharing dengan sembarang orang. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati. Yang setuju katakan yes. Beda saudara. Tahukah Anda bedanya? Ada bedanya antara gini, orang yang ngomong-ngomong sendiri sama orang yang berdoa. Halo? Orang ngomong sendiri, lama-lama dia jadi gila. Karena dia ngomong sendiri. Tapi ketika saudara berdoa, Anda itu sudah ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan yang Anda ngajak obrol, dia tidak Tuhan yang mati, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan yes.
Nah Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang penting. Saudara tahu nggak? Daud, dia adalah raja bahkan. Dia adalah raja, ini yang dia katakan. Mazmur 119 ayat 164. Ayat ini berkata seperti ini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali dalam sehari. Raja loh saudara. Orang yang penting. Jadwalnya padat. Dia pertemuan PBB, pertemuan saya nggak ngerti pertemuan apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berkata 7 times a day. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Ini seorang yang luar biasa. Jadi belajar dari kepemimpinan Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Itu gini, seorang pemimpin yang baik tahu hal apa aja yang harus dia tanggapi atau harus dia singkirkan. Seorang pemimpin yang baik. Nah pertanyaannya gini, oke, apa sih gunanya ketika kita berdoa dan bersaat teduh? Apa sih gunanya kita nih ngobrol sama Tuhan? Ada 4 makna yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ini, untuk menyatakan pengabdian kita kepada Allah. Untuk menyatakan, katakan bersama, untuk menyatakan apa saudara? Pengabdian kita kepada Allah. Saudara ada suami istri, dia udah menikah belasan tahun. Saudara tahu mereka punya peraturan yang mereka selalu usahakan untuk ngomong gini, kata-kata, sebuah kata. Saya tahu kata-katanya itu mungkin kelihatannya gampang, apalagi yang buat lagi jatuh cinta. Tapi yang sudah kawin, apalagi kalau usia pernikahan double digit, susah. Kata-katanya gini saudara, I love you. Coba katakan bersama, 2, 3. Ngomongnya kaku semua kan? Ketahuan sudah menikah lama-lama semua ini. Yang lain lagi belum kawin, cuman mau ngomong itu sungkan ke siapa gitu ya kan? Oke, lebih keras lagi ya, 2, 3. I love you. Oke, kalau kamu nggak punya pacar, jomblo, katakan lebih keras lagi. Kalau kamu bisa ngomong, orang I love you, mungkin buat gua itu GR namanya ya, oke? 2, 3. Saudara tahu, suami istri ini mereka berusaha mengatakan kata-kata I love you di setiap kata-kata mereka. Kalau suaminya atau istrinya bangun pagi lalu harus pergi, dia buat catatan. Hai Joe, singkatan dari Bojo. Aku harus bla 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 bla. Nanti tolong jangan lupa gini ya. Diakhiri dengan kata I love you. Sekali lagi saya katakan, kalau masih pacaran kata-kata itu keluarnya gampang. Tapi kalau sudah menikah, apalagi 2 digit angkanya, angel saudara. Serius, susah. Itu kayak harus di I love you. Harus digituin gitu Bapak. Kalau enggak keluar. Nah Bapak Ibu saudara, nah si istri bernama Sarah Markley. Dia menjelaskan kenapa bilang I love you setiap hari itu penting. Karena menurut mereka, yang pertama ini, kata I love you itu seperti kata I'm sorry. Oke? Ketika ada ketegangan, cekcok, beda pendapat, saling mengucapkan kata I love you, bisa lebih powerful daripada sekedar mengatakan I'm sorry. Anda bisa nangkap kata-kata ini? Mengatakan kata I love you itu lebih powerful daripada mengatakan I'm sorry. Kalau ngomong I love you itu berarti I'm sorry juga. Bisa diikuti saudara ya? Keren, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada ketegangan atau pertengkaran, mereka menemukan kata I love you dari pasangannya, itu meneduhkan hati satu sama lain. Tergantung ngomongnya kayak gimana sih. I love you, I love you. Kalau kayak gitu saya sih gak tahu, saudara. I love you, I love you. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Yang kedua, kata I love you harus diucapkan saat kita tidak ingin. Ini yang gak enak. Kata I love you itu perlu diucapkan ketika kita gak kepingin ngomong. Kadang ada saatnya orang jengkel dengan pasangannya atau marah, tapi I love you melebihi sekedar perasaan. Dan itu menolong kita yang sedang marah dan mengingatkan kita bahwa saya mengasihi pasangan saya. Saudara saya itu adalah orang yang suka dengan kata-kata ini. Feli sebaliknya. Jadi kalau di rumah, tahu-tahu dia lagi biasa kaset bulat. Lalu kemudian saya ngomong, atau misalnya kadang dia lagi tenang-tenang, out of nowhere, saya, apa, sini tak bilangi, kenapa? I love you saya tak pikir apa saya, timbangannya tak pikir apa kan, mending I love you kan, bener gak sih? Ya kan? Saya, apa, I love you saya, gombal saya, lebih baik I love you daripada gombal, betul ya? Ya kan? Kadang ya, saya, I love you, jawabannya gini, I love you back. Kadang saya ngomong kayak gini, I love you to the moon. To the moon and back, katanya dia gitu. I love you to the moon and back and to the moon again. Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Kata-kata ini mungkin serius. Saya belum menikah lama sih Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang kata-kata ini bisa kayak canggung. Aneh gak sih?
Waktu pacaran, I love you, cup, muah. Itu SMS sampai bayar 5 kali, hanya karena cup, muah. I love, O-nya panjang. Gila nih rasanya itu kayak, wah, itu kayak, saya nggak ngerti. Itu serius, SMS habis banyak Bapak Ibu. Telkomsel paling kaya. Bapak Ibu sering guys Tuhan, tapi setelah menikah, kata itu jadi susah. Serius. Seringkali itu yang saya lakukan kepada Feli. Say. Apa sih? I love you, say. Alah saya apa sih? I love you, I say. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah seringkali perlu diucapkan ketika kita marah. Yang keempat, kata I love you mampu merubah cara pasangan kita merasa tentang dirinya. Pasangan akan merasa dihargai, disayangi, dihormati, dicintai dengan ucapan yang kita ucapkan dengan tulus. Saudara kalau saya bilang, saya, kalau kamu itu aman. Kalau kamu tuh pasti aman. Kenapa? Karena aku selalu ngomong I love you terus. Yang gak aman itu aku. Kenapa? Karena kamu jarang ngomong I love you sama aku, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya katakan sama dia. Yang keempat, kata I love you memindahkan fokus daripada diri sendiri kepada orang yang kita kasihi. Itu memindahkan fokus kita yang egois. Tadi kan dikatakan kan, kita tuh perlu hidup dengan sesama, kita butuh teman, karena kalau kita hidup makin sendiri, kita tuh makin jadi orang yang egois. Psikiater mengatakan seperti itu. Makin Anda jadi orang yang sendiri, Anda akan makin egois. Dan ini, ketika kita berdoa dan bersaat teduh, inilah waktunya bagi kita untuk mengatakan kepada Tuhan, bahwa God, I love you. Dengan arti kata gini, Tuhan tuh terlibat dalam kehidupanku. Tuhan, aku tuh merespek Tuhan. Mazmur 29 ayat 2 itu berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, ketika saudara doa, saudara dengerin Tuhan, itu momen saudara ngobrol I love you sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu kepingin anak saya pun juga tahu bahwa Daddy love you. You know, saya nggak tahu apapun kondisi anak saya, tapi saya sering melontarkan kata-kata ini. Clau, Sky, yes, what's up Dad? I love you Clau. I love you Sky. Kadang mereka diam aja. Kalau saya bilang sama Feli, just like the mommy, you know. Tapi, no, just kidding. Tapi, you know, I love you too, Dad. Karena sekarang mulai remaja, love you too, Dad. Tapi, man, saya membuat itu bukan jadi hal yang canggung, tapi saya membuat itu jadi hal yang biasa. Kenapa? Karena saya ingin tahu, anak-anak saya tahu bahwa saya care sama mereka. Saya peduli sama mereka dan mengingatkan saya bahwa hidup bukan tentang kesukaan gue saja. Tapi, anak-anak. Yang kedua, apa sih dampaknya ketika kita tuh bisa ngobrol sama sahabat kita yang, hari ini pas kita belajar tentang sahabat kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah gini, untuk dapat tuntunan dari Tuhan. Katakan bersama-sama, untuk dapat apa Bapak Ibu Saudara? Tuntunan. Harvard Business Review menjelaskan, seorang team leader, seorang pemimpin dalam sebuah grup, kelompok, divisi atau apapun, seorang team leader yang baik, bukan hanya tim leader yang memiliki hubungan yang baik dengan anggotanya saja, tapi seorang tim leader yang baik adalah orang yang mengerti tuntunan dari atasannya. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Kalau seorang manajer, seorang general manager, dia kompak dengan tim di bawahnya, tapi dia tidak tahu tuntunan dari bos di atasnya. Maaf Bapak Ibu Saudara, dia bukan seorang tim leader yang baik. Malah dia bisa membawa kepada pemberontakan atau pembelotan. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Kita perlu mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuntunan Tuhan buat kita itu apa. Saudara tahu Daud. Daud dia adalah raja. Dia adalah bukan hanya giant killer dikatakan. Tapi dia adalah giant maker katanya. Giant maker. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata ini, Mazmur 25 ayat 4-5. Ini yang dia katakan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan kepadaku, tunjukkanlah jalanmu itu kepadaku, bawalah aku berjalan di dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika Anda ngobrol sama sahabat saudara yang hari ini kita bahas adalah Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan itu kasih tuntunan banyak buat kehidupan saudara. Saudara akan melihat Tuhan itu kasih pencerahan buat saudara. Ini loh, kamu tuh yang salah tuh yang ini. Kamu tahu, sebenarnya kamu udah tahu kalau salah sih, cuman kamu pura-pura nggak tahu. Aku cuman ngasih tahu kamu lagi bahwa hey, kalau bisa jalan di jalan yang benar.
Dan Tuhan selalu sayang sama kita semua, karena dia adalah sahabat orang berdosa. Yang setuju katakan yes? Yang ketiga, waktu saudara berdoa, ini yang terjadi dampaknya. Untuk menikmati Tuhan dan bergembira dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, untuk apa? Untuk menikmati Tuhan dan bergembira. Lebih keras lagi dong, untuk ngapain? Menikmati Tuhan dan ngapain? Saudara, saya ini adalah orang yang saya suka hangout sama keluarga saya. Oke? Setiap kali kalau saya mau pergi keluar kota, wah ini selalu saudara, saya itu selalu gak tahu gimana, gelisah lah pokoknya. Sehari sebelum berangkat tuh mesti gelisah. Nah minggu lalu waktu saya mau berangkat ke Jakarta, saya harus berangkat hari Kamis. Biasa saya pulang hari Minggu kan. Kali ini saya harus pulang hari Selasa karena banyaknya aktivitas dan janjian di sana. Saudara, hari Rabu saya gelisah. Aduh, kali ini malah bukan cuma pergi Kamis sampai Minggu, ini sampai Selasa. Nah, saya nggak tahu kayak gimana. Feli itu nggak tahu kalau saya itu mau pergi ke Jakarta besok. Hari Rabu dari pagi saya sudah error terus sudah enggak, saya nggak tahu kenapa, you know. Dia ngomong I love you sudah nggak kena, Bapak-Ibu Saudara. Dia ngomong apa, error lah. Lalu kemudian di siang tuh Feli cuma tanya, saya, kamu nih besok pergi tak? Iya aku besok. Oh mangkane, oh mangkane error maksudnya itu gitu Bapak-Ibu Saudara. Karena apa? I love to hang out with my family, you know. Ada Claudia, ada Sky, ada istri saya. Just sit for nothing. Jalan, you know. Saya rasa ini sesuatu yang baik. Saya nggak salah saya rasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengerti juga kita harus berada dengan keluarga rohani kita di Jakarta. Dan saya suka hangout dengan mereka. Tapi it's just the feel is different ketika dengan keluarga yang fisik. Anda nangkap apa yang saya bicarakan di sini ya? Bukan berarti saya nggak suka kalau saya ngunjungi. No, I love AOC Jakarta. You know, saya sangat senang banget ketika bisa ngobrol sama mereka dan lain sebagainya. Tapi ini saudara, ketika kita bisa menikmati Tuhan dan bergembira sama Tuhan itu beda. You know, it's like hanging out with the family. You know, Mazmur 37 ayat 4, perhatikan ayat ini. Saya rasa saudara suka ayat ini. Perhatikan ayat ini baik-baik. Oke? Kita baca dengan perhatian yang banget ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang, suka kan? Bilangin gak percaya. Lagi ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang, serius. Saudara tahu kalau sahabat kenal apa yang sahabatnya suka, saudara tahu apa yang terjadi? Sahabatnya bisa peduli, bisa care. Kamu sukanya itu ya? Suatu ketika Pastor Elisa, dia tuh cuman cerita aja, ngobrol aja, gak ada harapan apa-apa. Dengan salah seorang jemaat yang pas itu dekat sama dia, dekat banget. Kemudian dia cuman ngobrol, emang kita suka liburan ke Bali Bapak Ibu Saudara. You know? Dan kemudian kita cerita, Bali itu. Saya sekarang udah gak bisa pergi ke Bali naik mobil, karena istri saya gak suka Bapak Ibu Saudara. Jadi ya gimana lagi, gak suka naik mobil jangka panjang, padahal kita seneng banget. Nah, Pastor Elisa pas dia cerita-cerita sama seorang temannya di gereja AOC, lalu kemudian ngobrol aja, beberapa kali ngobrol, saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang kawannya itu katakan, kawannya bilang gini, wow, you know what, Pastor, ini yang akan aku lakukan, kamu tahu gak, aku akan belikan kamar hotel untuk 2 malam, executive lounge, so that you and your wife can get away. What? Pastor Elisa, hah? Serius? Tak belikan hotel yang bagus dan lantai yang eksekutif, kamar yang eksekutif, private lounge buat kalian berdua. Wow, dari mana? Cuman ngobrol, expect nothing. Gak ada yang diharapin, cuma just ngobrol. Tahu-tahu ini temennya mendengarkan apa yang dia suka. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau teman yang manusia itu bisa memberikan apa yang kita suka, apalagi sahabat kita yaitu Bapa yang di sorga. Kalau saudara sering ngobrol sama Tuhan, ini katanya, ia akan memberikan kepadamu apa yang, sekali lagi, ia akan memberikan kepadamu apa yang, saudara kita perlu sering ngobrol sama Tuhan, kita perlu. Apalagi Tuhan, dia bukan sekedar kawan, tapi dia adalah best friend, sahabat dalam kehidupan kita. Ketika Anda enjoy berhubungan dengan Tuhan, Tuhan tahu isi hati, Anda tahu isi hati Tuhan apa, dia tahu hati saudara, dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang keempat, yang terakhir. Nih, ketika saudara sering ngobrol sama Tuhan, sering hangout sama Tuhan, ini Anda akan bertumbuh menjadi seperti Kristus.
bertumbuh menjadi seperti Kristus. Boleh katakan bersama dengan saya, ngapain Bapak Ibu Saudara? Bertumbuh jadi seperti Kristus. Saudara, ada prinsip yang gini, kita akan selalu menjadi seperti orang yang bergaul dengan kita. Kata-katanya gini, kalau tunjukkan kepadaku kawan-kawan orang tersebut. Aku lihat kawannya aja aku bisa tahu orangnya modelnya kayak gimana. Pepatah lain berkata, siapa bergaul dengan serigala, dia belajar melolong kayak serigala. Tapi siapa bergaul dengan elang, dia akan belajar terbang seperti elang. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, dengan arti kata gini, saudara itu bergaul dengan siapa, itu akan membentuk karakter saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tim gembala, kita juga punya banyak kawan. Tapi kawan dengan siapa kita bergaul, kita harus memilih. Oke, ada seorang kawan, satu kelompok kawan yang mereka nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang gerejanya bertumbuh. Mereka nggak pernah kepikir bahwa gereja mereka bisa bertumbuh. Sebagian yang lain mengerti, aku perlu bergaul dengan orang-orang yang gerejanya bertumbuh. Supaya apa? Aku juga ketularan cara berpikirku, gerejaku bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan buat kita tim gembala, kita pun bukan berkawan pele-pele. Somehow itu harus dilakukan. Kita nggak bisa berkawan dengan segala macam orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini Jim Rohn, dia berkata, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Anda itu bisa jadi average people, 5 orang yang Anda sering kumpul dengan mereka. Intinya carilah kawan Anda dengan bijak. Sehingga pertanyaannya adalah gini saudara, perhatikan saya. Apakah Tuhan itu termasuk dalam list pertemanan saudara? Apakah Tuhan itu termasuk list yang nomor 1 dalam prioritas dengan siapa Anda mau bergaul? Itu poin saya. Apakah Tuhan itu masuk dalam list saudara? Aku perlu berkawan dengan orang yang seperti A, B, C, D, E. Saudara perlu menanyakan diri saudara, Tuhan itu termasuk dalam list itu enggak? Karena makin saudara bergaul dengan Tuhan, cara berpikir saudara akan berbeda. Reaksi saudara akan berbeda. Why? Karena saudara bergaul. Dengan siapa Anda bergaul itu akan merubah saudara. Nah Bapak Ibu saudara, ada berapa yang tahu bahwa saya ini bukan pecinta binatang? Oke? Ada berapa yang tahu bahwa saya bukan pecinta binatang? Enggak ada yang tahu, Tuhan Yesus ampunilah mereka. Nah, tapi hari ini saya harus berkhotbah ditemani dengan seekor anjing. Oke? Anjingnya ada di sini dan siang hari ini saya akan mencoba untuk memegang anjing ini. Anjing ini bukan milik saya, oke? Claudia kalau lihat dia akan senang. Go down, yes, good. Pastikan kamu nurut ya. Tadi pagi pemiliknya duduk di sebelah dan memperhatikan. Tapi sekarang ini pemiliknya nggak ada. Nah, kenapa saya bawa anjing? Hei, Anda boleh foto, oke? Jarang-jarang saya khotbah bawa anjing. Mau apalagi gendong anjing? Saya disuruh gendong ini, saudara. Saya nggak bisa, Bapak Ibu saudara. Nah, kenapa saya bawa anjing ini? Ada cerita seekor anjing di Thailand, di Phuket. Untung dia ini diam, saudara ya. Nah, anjing ini dia selalu menunggu di sisi jalanan yang sama, di mana dia dibuang sama pemiliknya. Anjing ini dibuang sama pemiliknya. Nah, anjing itu sudah berada di sana lebih dari 2 bulan. Dia berharap pemiliknya balik untuk jemput dia. Tapi pemiliknya nggak pernah ada. Walaupun dibuang, anjing ini tetap setia nungguin pemiliknya untuk kembali lagi. Nah suatu ketika Bapak Ibu Saudara, seorang saksi mata lihat anjing ini. Saudara tahu ada beberapa orang itu yang kayak mereka itu ikut kayak asosiasi yang mencintai binatang gitu loh saudara ya. Kadang ketemu sama orang itu saya juga bingung, ngapain sih orang ini, biasa aja gitu loh. You know, waktu saya di Melbourne kemarin saya naik mobil sama seorang kawan. Waktu habis pergi, kita mau masuk ke mobilnya, dia bilang, aku dapat tiket. Saya pikir tiket nonton bioskop atau tiket apa, lumayan saudara. Saudara tahu, tiket didenda, karena mobil yang parkir di sebelahnya dia, ngeliatin bahwa dia bawa anjing, dan anjingnya itu ditaruh di dalam mobil, dia pergi ke mall. Itu dianggap sebagai tindakan yang tidak menyenangkan terhadap binatang, dan dia kena denda. Please deh, untung kita hidup di negara Indonesia, merdeka, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Merdeka, Anda mau apakan anjing itu atau mati kan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan saya. Suatu ketika pecinta binatang ini dia kirimkan makanan untuk anjing tersebut, lalu kemudian dia juga kirimkan payung supaya anjing itu enggak kepanasan.
Berbulan-bulan anjing itu tidak diambil sampai anjing itu jadi kurus, Bapak Ibu Saudara. Sampai anjing itu jadi kurus. Sampai akhirnya anjing itu diambil oleh badan yayasan pecinta binatang dan anjing itu dipastikan bahwa dia akan di-take care dengan baik. Sampai itu anjing itu tidak pernah jauh. Dia tetap ada di situ terus. Dia tetap ada di situ terus. Ngapain? Dia nungguin tuannya. Dia nungguin tuannya. Suatu cerita lain lagi. Ini anjingnya namanya tadi dijelaskan namanya adalah Kuma. Namanya bahasa Jepang juga. Nah, Kuma punya saudara namanya Hachiko. Hachiko itu adalah nenek moyangnya Kuma. Oke? Karena cerita dari Hachiko ini terjadi di tahun 1924. Nah, pemiliknya bernama Hidesamuro Ueno. Dia pembawa anjingnya. Nah, pemilik anjing ini ceritanya di tahun 1924. Setiap hari anjing ini nganterkan pemiliknya untuk pergi ke stasiun di Shibuya. Untuk pemiliknya itu untuk pergi kerja. Anjing itu ke sana, nganterkan pemiliknya pergi kerja. Lalu perhatikan, setiap jam 4 sore, anjing itu akan balik ke stasiun untuk apa? Untuk jemput pemiliknya. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, pemiliknya itu meninggal dunia. Pemiliknya meninggal dunia, saudara tahu apa yang terjadi? Anjing tersebut dia pergi ke stasiun Shibuya jam 4 sore. Dia lihat pemiliknya nggak ada. Dan dia nungguin terus pemiliknya di sana berbulan-bulan. Dia nungguin terus lama sekali. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya sampai cerita ini jadi cerita yang sangat mengena. Jadi cerita yang mengharukan dan cerita sampai yang luar biasa. Dibuatkan patung dari pemilik anjing tersebut. Dibuatkan patung pemilik dari anjing tersebut. Karena apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gimana saya menjelaskannya ya? Karena anjing ini muter-muter. Muter lagi. Tapi yang saya ingin ceritakan kepada saudara adalah gini saudara. Itu diceritakan bagaimana anjing menungguin tuannya. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Dan saya kepingin ngajak saudara melihat begini. Saudara tahu gak, ketika di momen saudara gak berdoa, di momen saudara gak baca Alkitab, Tuhan itu nungguin kita loh. Dia nungguin kita karena dia mau jadi sahabat kita. Dia nungguin saudara dan saya. Oleh karena itu kalau saudara lihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Setiap hari Tuhan itu nungguin kita. Allah telah mengundang saudara ke dalam persahabatan. Katakan bersama-sama, Allah telah mengundang kita dalam apa saudara? Persahabatan yang indah ini dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, ayat ini berkata, aku berdiri di muka pintu dan apa saudara? Mengetok. Katakan bersama, mengetok 2, 3. Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia akan bersama-sama dengan aku. Saya kembalikan aja anjing ini. Kemari kau. Pinter. Dia tahu dia akan pergi kepada bosnya. Yes, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat anjing ini, saudara. Saudara, Tuhan itu ngomong, aku berdiri di muka pintu dan ini, mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Saudara, seringkali kita nih melupakan Tuhan. Kita mengisolasikan Tuhan dengan kesibukan-kesibukan kita. Sedangkan Tuhan itu nungguin kita. Kemanapun saudara pergi, saudara pernah meninggalkan Tuhan seperti apapun, Tuhan itu tetap tangannya terbuka untuk mendengarkan saudara. Yang setuju katakan yes. Tuhan itu tangannya itu terbuka untuk nungguin saudara. Kapan lu balik sama aku? Kapan kamu balik sama aku? Dan dia berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu yang Yesus lakukan saat Anda gak buka hati untuk memprioritaskan Tuhan dan gak menjadwalkan Tuhan untuk berdoa dan bersaat teduh. Saudara pernah gak muncul, jangan rumah teman lah, maaf, rumah Anda sendiri. Anda mau masuk rumah saudara, Anda ngetuk pintu. Anda bel-bel, gak ada yang bukain saudara, jengkel gak? Yang bayar pembantu ini gua yang bayar. Ini orang-orang pada di mana semua sih? Aku yang bayar sewa rumah ini rumahku, tapi gak ada yang bukain pintu. Pernah jengkel saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan yang memberkati kehidupan saudara? Tuhan yang mendesain hati ini tempatnya Tuhan untuk ada di sini.
Tapi seringkali hati kita kelupaan, terisolasi dengan kesibukan kita dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan mengetok pintu rumahnya sendiri, yaitu hati saudara. Tapi seringkali kita kelupaan, kita kayak membuang Tuhan. Tapi Tuhan selalu menunggu kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bisakah saudara bayangkan ketika kita semua jadi orang-orang yang gak terisolasi dengan pekerjaan, kesibukan, kepentingan pribadi, tapi kita menjadi orang yang menjadwalkan waktu untuk doa, saat teduh, ngobrol dengan Tuhan. Saudara tahu, saudara akan jadi orang-orang yang kuat. Saudara jadi orang-orang yang tidak terombang-ambingkan. Saudara jadi orang yang punya prinsip dalam kehidupan. Karena tidak seorang pun yang connect dengan Tuhan Yesus akan tetap sama. Tapi mereka selalu jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita perlu memikirkan hal ini. Di serial yang pertama dari serial No Isolation ini, Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa gak baik manusia itu sendirian, gak baik untuk Anda jadi orang yang sendirian. Tapi perhatikan saya, kalau saudara gak punya teman, benar-benar gak ada manusia jadi teman dalam kehidupan saudara, Anda perlu tahu bahwa Tuhan mau jadi sahabat buat saudara. Bukan hanya teman, dia mau jadi sahabat buat saudara. Sahabat buat saudara. Dan saya ngerti, ada orang-orang yang di sini yang berkata, wow. Ada hal-hal yang aku gak bisa ngomong sama siapa-siapa. Thanks God kalau Tuhan mau jadi sahabat dalam diriku. Sahabat dalam diri saudara.